Halo, selamat pagi. Asik. Good morning smart people. Oke, kembali lagi bersama saya Alwan Holis. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana pengalaman saya tentang kehidupan saya yang ada di Bali, entah itu dari mulai merantau dan hingga ingin menetap di Pulau Bali. Yuk. Ya. Jadi begini guys. Saya merantau itu dari tahun 2016 sampai sekarang 2022 dan belum pernah yang namanya saya ingin stay in Lombok. Masih stay in Bali. Maksudnya masih temirindot di Bali lah bahasa Lombok kan. Nah, jadi gini. Apa sih yang membuat saya itu betah di Bali dan kenapa saya belum pengen pulang untuk diam di Lombok? Nah, padahal dulu saya kesini niatnya untuk kuliah. Awal saya berada di tujuan saya kesini itu ke Bali itu cuma untuk kuliah, belajar, habis itu pulang setelah menuntut ilmu. Tapi ternyata takdir masih berkata lain untuk sampai saat ini tahun 2002 masih memberikan kenyamanan lah. Karena hidup di rantau itu kadang susah, kadang senang, kadang ya bercampur aduk lah jadi satu. Kayak nasi goreng lalapan ya gitulah maksudnya. Jadi gini, dari tahun 2016 saya merantau sampai sekarang di sini tuh memang penuh pengalaman berkesan menurut saya. Kenapa ya? Karena itu tadi Bali itu penuh dengan kenyamanan yang sangat utama menurut aku pribadi, ini pendapat saya pribadi. Tak tahulah kalian, tapi anggapan orang di luar sana juga punya ekspektasinya berbeda-beda, terutama orang Lombok yang masih tinggal di pedesaan. Mungkin merantau ke Bali itu rasanya kayak kita pergi kayak wow gitu. Enggak gitu. Rasanya pergaulannya itu terlalu bebas, dia kira seperti itu, tapi ternyata tidak, itu tergantung manusianya sendiri. Makanya saya bilang, jika kamu ingin menggapai sesuatu, maka raihlah dengan caramu sendiri tanpa memperdulikan omongan orang. Nah, jangan pedulikanlah omongan orang. Namanya juga kita hidup itu sesuai dengan versi kita sendiri. Kalian hidup menurut versi kalian sendiri. Kalian mau merantau, kalian mau tetap di desa kalian, itu juga tergantung versi kalian sendiri. Bukan masalah kalau kita merantau itu kayak kita nggak ada duit banget lah, kayak nggak ada pekerjaan banget lah di desa kita gitu. Di Lombok juga sekarang masih rame-ramenya tuh pekerjaan, sirkuitnya macem-macem lah, tentang liburannya juga bagus-bagus lah. Sometimes hampir sama lah kayak di Bali kehidupan di Lombok itu. Cuman di sini ada sedikit perbedaan menurut saya pribadi, yaitu di sini itu lebih nyaman menurut aku ya. Kenapa aku bilang lebih nyaman? Karena kita itu mau keluar di jam berapapun di sini tuh ya. Maksudnya misalnya kita mau pulang ke Lombok, kita pulang ke Lombok di jam 12 kah, jam 1 kah, it's okay wae, nggak ada masalah, nggak ada hal-hal hal mistis maupun hal yang tidak. Selama saya masih di Bali ya menurut aku masih aman-aman aja. Di Lombok juga sebenarnya bisa seperti itu, cuman kadang ada lah yang namanya kejadian yang nggak kita inginkan. Kalau kita kurang nyaman lah menurut aku kalau misalnya aku itu berangkat dari Lombok ke Bali itu di atas jam 12. Paling aku ngambilnya itu sore atau tidak pagi, itu untuk amannya. Nah, di sini di video ini saya akan menjelaskan juga sedikit pengalaman bagaimana sih kehidupan yang ada di Bali, entah itu saya sebagai mahasiswa ataupun saya sebagai pekerja. Tapi rasanya terlalu formal lah ngomong saya itu, mending aku lah ya. Oke. Tar dulu minum. Oh iya, ini madu loh guys. Pagi-pagi gini minum madu anget nih, bukan yang dingin. Udah diseduh sendiri karena hidupnya cuma sendiri, kagak ada siapapun. Ya wes lah, tapi it's okay lah. This is my life, enjoy for today. Jadi gini, kalau kita ke Bali untuk pergi, yang namanya kita ke Bali untuk pergi kuliah, itu memang apa ya, menurut aku ya bagus sih. Tapi alangkah bagusnya
kuliah sambil kerja. Nah, itu yang luar biasa. Karena di Bali itu ya, menurut aku nih, lowongan itu selalu ada, yang freelance ada, yang DW untuk hotel ada, yang untuk staff juga ada, yang mau fokus untuk kerja ada. Nah, lengkap lah semuanya. Intinya Anda itu mau melakukannya, itu aja. Masalah pekerjaan itu memang selalu ada, walaupun kadang-kadang juga ya nasib kan kita semua tidak tahu ya. Ada yang susah dapat kerjaan, ada yang cepat. Nah, itu tergantung dari tindakan kita juga. Tapi kembali lagi pada diri kita sendiri. Jika kamu mau ingin melakukan sesuatu hal yang bagus, maka fokuslah pada hal itu, bukan yang hal lain. Contohnya kayak gini. Oke, kamu mau ke Bali dengan tujuan kuliah sambil kerja. Kalau kamu memang bisa fokus di dua ini, ya fokuskan, pasti kamu bisa. Contohnya kayak, bukan yang gimana, contohnya kayak aku juga bisa dulu. Tapi kalau kamu niatnya ke Bali pengen kuliah sambil kerja, tapi pas datang di Balinya kamu fokus cari cewek juga, ya elah, gimana mau fokus yang dua itu? Ya bukannya gimana ya, gue nggak munafik maksudnya. Aku tuh nggak munafik jadi cowok. Ya kehidupan di Bali kan kita tahu sendiri lah. Mungkin teman-teman yang belum tahu, maksudnya gini. Menurut aku nih, di sini tuh ceweknya memang benar-benar cantik lah menurutku. Sama lah kayak di Lombok, tapi maksudnya kan kita merantau nih. Kita punya cewek tuh rasanya enak banget gak sih? Bisa punya cewek, otomatis kan yang namanya perkuliahan, pekerjaan pasti agak terbengkalai, bukan terbengkalai, waktunya terbagi. Nah, makanya aku bilang, kalau memang kita memang benar-benar fokus seperti yang aku katakan tadi, jika kamu menginginkan sesuatu, ya fokuslah pada hal itu. Nah, itulah maksudnya aku. Dua hal yang kamu fokuskan, jangan yang lain. Ini udah sampai ke Bali, cantik ceweknya lumayan, bodinya. Nah, jangan kayak gitu. Apalagi, wow, yang sebelah timur kayaknya lebih oke dah. Coba deh geser dikit gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Ya bukannya munafik, aku juga orangnya seperti itulah. Namanya kita cowok ya. Ya, ntar dulu, kita mau latihan nasi, terlalu dingin. Namanya kita cowok ya, wajar lah. Mata memang tidak bisa kita jaga, karena kalau kita tutup kan nggak bisa melihat. Nah, itulah maksudnya. Ya, bukan masalah kita terlalu wow melihat cewek, enggak. Tapi memang manusiawinya memang begitu. Makanya aku bilang, hal yang pertama yang kita tekadkan itu adalah niatnya kita. Mau kesini tuh ngapain. Kalau kamu mau ke sini itu cuma untuk kuliah dan kerja seperti yang tadi dan kamu fokus, insya Allah pasti bisa. Dua-duanya pasti selesai. Nah, ini untuk anak-anak SMA yang baru lulus di tahun ini, di tahun 2002 bentar lagi mau lulus. Ya, saya sih recommended banget lah ya kalau kalian pengen kuliah ke Bali sambil kerja. Biar apa? Nggak nyusahin orang tua maksudnya. Masalah nyusahin apa nggak nyusahin sih, sebagai anak tetap aja sih namanya menyusahkan maksudnya. Kalaupun kamu sudah bisa menghasilkan uang dan memberikan kepada orang tuamu, tetap hal kata menyusahkan itu ada. Makanya entah itu menyusahkan dari segi emosi ataupun dari jarak atau dari ekonomi, itu namanya menyusahkan menurut aku. Ya mungkin dari segi ekonomi kamu tidak menyusahkan orang tua, tapi dari segi perasaan, aduh anakku kapan ya pulang? Udah 2 tahun gak pulang-pulang, jangan-jangan pulang nanti bawa tuyul, maksudnya anaknya. Kan gitu, itu namanya ujian juga. Maksudnya meresahkan juga lah, dari orang tua juga berat sebenarnya. Makanya sesekali kalau kamu udah nyaman di Bali, ya pulanglah. Atau enggak setiap minggu, setiap waktumu, kasihlah juga buat keluargamu. Jangan hanya fokus tentang masa depanmu aja dan kehidupan yang kamu jalani saat itu. Jangan pas kita sedih-sedihnya aja, pas lagi down banget kita ingat keluarga, kembali ke keluarga. Jangan seperti itu. Jadinya hidup itu harus balance. Itu ya, menurut aku tuh hidup itu harus balance. Kalau terlalu banyak gaya ya jatuh kamu seperti Louis Jessica. Banyak tekanan juga, wah, nggak bagus itu. Jadi simple ya ngomongnya kita pagi-pagi ini, buat semangat, buat informasi juga buat adik-adik kita yang mau tamat SMA untuk kuliah di sini, silahkan.
Di sini tuh memang benar-benar nyaman. Tempat nongkrong juga ada, tapi kamu harus pilih-pilih. Tempat nongkrong di untuk daerah Denpasar ya, yang aku tahu kan aku daerah Denpasar nih. Nongkrong kalau sore ya bisa kamu ke Pantai Sanur lah, nyantai, atau enggak bisa ke lapangan lah, lapangan Puputan atau lapangan Renon. Nah, itu bisa juga. Dan untuk yang apa namanya? Orang yang suka belajar atau apa ya fokuslah sama pelajaranmu, jangan keluyuran yang enggak. Di sini kan memang penuh dengan hiburan lah ya. Kalau untuk pantai yang di sekitaran Denpasar, tempat nongkrong atau nongki yang enak ya, yang aku bilang tadi, mungkin Sanur bisa. Jangan ke Padanggala. Yang tahu Padanggala pasti senyum. Ataupun ke Danau Tempe jangan. Aku belum pernah ke sana, belum. Aku cuma lewat. Nah, di Mertasari juga ada, pantainya juga bagus-bagus dan nyaman juga walaupun sampai malam. Di sini juga ada yang namanya orang main layang-layang seperti setiap sore hari. Kan di Lombok juga kan jarang ada orang perlombaan layang-layang, tapi ada musimnya, nggak setiap bulan gitu. Nah, kalau untuk kampus sih di Denpasar lumayan sih banyak. Kalian bisa searching aja di Google menurut kamu yang kamu inginkan. Nah, setelah itu kalau kalian udah tinggal di Bali, yang namanya kita pasti ngekos. Usahakanlah jangan pernah yang namanya kos bareng itu. Maksudnya aku bukannya gimana. Ya, aku juga bukan sok suci ya, tapi it's okay lah. Kamu hanya apa ya di sini? Hanya tamu di dunia ini. Janganlah terlalu terlalu berlebihan. Kita boleh nakal, tapi jangan berlebihan. Itu makanya kita juga boleh baik, tapi jangan juga berlebihan. Makanya saya bilang dari awal tuh, hidup itu harus balance. Lo harus tetap berada di tengah-tengahnya. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Sama juga tentang pemahaman Islam. Jangan terlalu fanatik dan jangan juga terlalu enggak sholat amat gitu. Jadi balance gitu. Santai jadi orang. Hiduplah semaumu, tapi ingat kamu harus mempertanggungjawabkan kehidupanmu itu. Oke, itu saja dari saya. See you next time. Salam pagi.